Raja, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kudus, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Mujizat yang telah Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu masih ada bagi kami, karena memang tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Dengan ini kami hanya bergantung padamu, berharap padamu. Karena itu Tuhan Yesus, bimbing hamba dan teman-teman dalam pengajaran ini, dan juga lepaskanlah kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami daripada pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, topik hari ini adalah 10 mujizat dari Sang Raja. Diambil dari Matius 8 sampai 9. Ya, memang Injil Matius ini sangat terstruktur sekali ya. Nah, setelah itu kita apologetic, faith hopeless. Nah, di yang pengajaran yang ke-15 tadi judulnya itu perkawinan dan perceraian, tapi saya ganti agar lebih santai. Saya akan robah dia punya judul menjadi 2 menjadi 1. Oke, saudara. Oke. Nah, saudara, ini adalah 10 mujizat dari Tuhan Yesus yang ada di Matius 8 sampai Matius 9. Menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan hamba dari perwira Roma, menyembuhkan ibu mertua dari Petrus, meredakan badai, mengusir setan, menyembuhkan orang yang lumpuh, ya, membangkitkan anak Yairus, kepala ibadat yang telah mati, sekalian menyembuhkan 18 tahun pendarahan dari wanita yang bukan orang Yahudi, menyembuhkan orang buta, dan menyembuhkan orang yang bisu. Jadi lengkap ya. Dan setiap dari 3 mujizat, Tuhan Yesus kasih selingan pemuridan. Pemuridan pertama adalah, mari ikut aku dalam penderitaan aku, tapi penderitaan aku engkau dapat mengatasinya. Yang kedua adalah sukacita dalam hadirat aku. Jangan, kehidupan Kristen itu bukan kehidupan yang susah, tapi kehidupan yang penuh sukacita. Ya, yang ketiga, marilah lakukan pekerjaan-pekerjaanku ya. Jadi ini adalah satu paket semuanya. Saya akan mulai, saudara ya. Ini yang pertama, menyembuhkan orang sakit kusta, perwira Romawi, dan ibu mertua dari Petrus. Tiga-tiganya ini dianggap orang Farisi atau orang Yahudi, orang yang terbuang. Ya, orang yang kusta, orang terbuang. Orang ini adalah orang bukan Yahudi, dan ini adalah orang miskin. Oke, pendahuluan. Kita akan mulai dengan pendahuluan. Saudara, Injil Matius adalah Injil yang sangat-sangat struktural. Ya, kita telah diperkenalkan kepada pribadi Sang Raja, Matius 1 sampai Matius 4, dan prinsip-prinsip kebenaran dari Sang Raja, yaitu khotbah di bukit, Matius 5 sampai Matius 7. Dan sekarang kita siap untuk kuasa Sang Raja. Lagi pula, jika Sang Raja tidak memiliki kuasa untuk menyelesaikan apapun, apa gunanya mandat dan prinsip-prinsipnya? Nah, dalam bab 8 dan bab 9, pasal 8 dan pasal 9, Matius melaporkan 10 mujizat. Mujizat-mujizat itu tidak diberikan dalam urutan kronologis, kecuali untuk 4 mujizat terakhir, karena Matius menggunakan pendekatannya sendiri dalam mengelompokkan berita dan peristiwa. Ya, Matius itu struktural, orang pajak biasa, keuangan itu biasanya dia struktural, ya. Namun sebelum kita mencermati mujizat-mujizat ini, kita harus berhenti sejenak untuk menjawab pertanyaan yang jelas. Mengapa Tuhan Yesus melakukan mujizat? Ya, tentu saja dia ingin memenuhi kebutuhan manusia. Allah peduli dengan kesejahteraan jasmani ciptaannya serta kebahagiaan kekal mereka. Adalah salah ya untuk memisahkan pelayanan kepada tubuh dan juga pelayanan kepada jiwa, karena kita harus melayani seluruh pribadi. Tentu saja mujizat-mujizat Tuhan Yesus merupakan mandat tambahan untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dari Israel. Orang-orang Yahudi menuntut tanda, ya. Meskipun sebenarnya mujizat itu bukanlah bukti bahwa seseorang telah diutus oleh Allah. Karena apa?
Karena setan pun dapat melakukan mujizat. Tetapi mujizat dapat menambah bobot klaimnya, menambah bobot pengajarannya, terutama jika karakter pengajarannya, perilakunya saleh. Mujizat itu nambah bobot. Dalam kasus Yesus Kristus, mujizat-mujizatnya juga menggenapi nubuat-nubuat perjanjian lama. Ya, Yesaya 29 ayat 18 sampai 19, Yesaya 35 ayat 4 sampai 6. Bersama dengan belas kasihannya, bukti bahwa dia adalah Mesias, dan alasan ketiga untuk mujizat adalah perhatiannya untuk orang-orang kumpul untuk mengungkapkan kebenaran yang menyelamatkan orang-orang. Itu penting. Yang penting bukan mujizatnya, tapi menarik orang-orang dan pada saat itu mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan orang-orang. Karena orang-orang dapat selamat dengan percaya kepada Yesus Kristus, bukan dengan disembuhkan oleh mujizat-mujizat. Contohnya ada satu, bahkan Nikodemus terkesan dengan mujizat-mujizat itu. Yohanes 3 ayat 1, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda, mujizat-mujizat yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Ya. Jadi Yesus pakai mujizat biar orang datang, dia ngajar. Sama juga di sini saudara. Yesus menyembuhkan 3 orang, ya, banyak orang kumpul, dia kasih selingan pemuritan. Jadi ada 3 selingan pemuritan di sini disertai oleh 3 mujizat-mujizat. Oke, saudara. Perlu dicatat bahwa 5 dari mujizat-mujizat itu dilakukan di Kapernaum, namun kota itu menolaknya. Bahkan penolakan oleh bangsa Israel menggenapi nubuat perjanjian lama. Seperti penghakiman terhadap Mesir pada zaman Musa, mujizat-mujizat Tuhan adalah penghakiman di Israel. Karena orang-orang harus menghadapi kenyataan dan membuat keputusan. Para pemimpin agama memutuskan bahwa Yesus memakai kuasa setan, bekerja dengan kuasa setan. Padahal Nikodemus itu lebih jujur. Wah, ini orang ada mujizat. Ya, bukan karena dia irinya kepada Yesus, karena nggak terimanya, dia langsung ngomongin jelek Yesus. Tapi dia dengan jujur dia bilang, memang engkau adalah Allah yang menyertai. Karena tidak ada orang dapat melakukan itu jika Allah tidak menyertai. Maka kita juga perlu jujur ya. Suatu hal yang pasti, Yesus tidak melakukan mujizat untuk mendapatkan perhatian orang banyak. Dia biasanya menghindari orang banyak. Jangan kasih tahu orang ya. Berkali-kali Yesus memberitakan orang-orang yang telah disembuhkannya untuk tidak terlalu banyak bicara. Matius 8 ayat 4 ya, ayat 18, ayat 9 sampai 30. Nah, di dalam perikop ini pun ada 3 kali Yesus akan bicara bahwa jangan kasih tahu orang-orang ya. Dia tidak ingin orang-orang mempercayainya hanya karena berdasarkan perbuatan-perbuatan spektakulernya. Ya, jangan orang percaya kita karena lihat mujizat, bukan. Tetapi iman harus didasarkan pada firman Tuhan. Nah, kembali lagi ya. Iman yang benar itu bukan didasarkan pada mujizat, tetapi didasarkan pada firman-Nya. Roma 10 ayat 17. Nah, saudara, 10 mujizat dari Sang Raja. Mujizat-mujizat dalam pasal-pasal ini dicatat dalam 3 kelompok dengan sebuah peristiwa yang berkaitan dengan pemuritan yang memisahkan kelompok-kelompok tersebut. Matius tidak memberitahu para pembacanya mengapa ia menggunakan pengaturan ini, tetapi kita akan mengikutinya untuk membantu kita memahami beberapa pelajaran rohani. Saya telah mengkarakterisasikan setiap bagian dengan penekanan khusus. Saudara, kelompok mujizat 3 mujizat pertama adalah kasih karunia bagi orang-orang terbuang. Ya. Pasal 8 ayat 1 sampai 22. Yang kedua adalah damai bagi orang-orang terganggu. Ya, pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 17. Dan yang ketiga adalah pemulihan bagi orang-orang yang hancur.
pasal 9 ayat 18 sampai 38. Setiap kali pindah tempat, kita akan ada satu pemuritan. Oke, kita mulai baca firman Tuhan. Bagian pertama, kasih karunia bagi orang-orang terbuang. Setelah Yesus turun dari bukit, orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lain datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakanlah." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang-orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, ini pemuritan yang pertama, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Oke, bagian pertama saudara. Kasih karunia terhadap orang-orang terbuang. Ya, di sini ada orang kusta, orang bukan Yahudi yaitu hamba perwira Romawi, dan wanita dianggap orang buangan oleh banyak orang Yahudi, khususnya orang Farisi. Banyak orang Farisi berdoa setiap pagi, "Aku bersyukur bahwa aku ini laki-laki bukan wanita, orang Yahudi bukan orang bukan Yahudi, orang merdeka bukanlah hamba." Oke? 3 hal yang Tuhan Yesus lakukan ini menyucikan orang-orang terbuang. Pertama, menyucikan orang kusta. Ada sejumlah penderitaan yang dikategorikan Alkitab kita sebagai kusta. Infeksi yang ditakuti ini memaksa korban untuk hidup terpisah dari orang lain dan berteriak, "Najis, najis," ya. Jadi kalau ada orang kusta, saudara, orang itu harus teriak najis, najis, ya, kepada mereka. Ketika orang lain mendekat, agar mereka tidak menjadi najis.
bahwa orang kusta itu berlari kepada Yesus dan melanggar aturan merupakan bukti imannya yang besar bahwa Yesus akan menyembuhkannya. Ya, kusta adalah gambaran dosa. Petunjuk yang diberikan kepada para imam dalam Imamat 13 membantu kita memahami sifat dosa. Dosa itu lebih dalam dari kulit. Dosa itu bisa menyebar, dia bisa menajiskan dan mengisolasi orang. Dan itu hanya cocok untuk api. Oh ya, ya saudara, ini dalam sekali ya pelajarannya. Lebih dalam dari kulit saudara, itu di hati. Gampang nyebarnya. Itu akan najisin orang dan mengisolasi. Dan akhirnya itu hanya cocok untuk api. Ketika Yesus menyentuh orang kusta, dia tertular kenajisan orang kusta itu. Karena di dalam firman Tuhan katakan najis. Tetapi ia juga menyampaikan kesehatannya. Bukankah ini yang dia lakukan untuk kita di kayu salib ketika dia dijadikan dosa bagi kita? Orang kusta itu tidak mempertanyakan kemampuannya untuk menyembuhkan. Ia hanya bertanya-tanya apakah Tuhan Yesus bersedia. Tentu saja Allah bersedia menyelamatkan. Ia adalah Allah Juru Selamat kita yang menghendaki semua orang diselamatkan. Allah tidak menghendaki supaya seorang pun binasa. Ya, Yesus memerintahkan orang itu untuk tidak memberitahu orang lain tetapi pergi kepada imam dan meminta mereka menyatakan dia dipulihkan dan layak untuk masyarakat. Ya, upacara ini, ritual ini dijelaskan dalam Imamat 14 dan merupakan gambaran indah lainnya dari pekerjaan Yesus Kristus bagi orang berdosa. Burung yang dibunuh menggambarkan kematian Kristus, burung yang dilepaskan menggambarkan kebangkitannya, memasukkan burung ke dalam toples menggambarkan inkarnasi, dan ketika Kristus mengambil tubuh manusia agar ia dapat mati bagi kita. Pengolesan darah pada telinga, ibu jari, dan jari kaki menggambarkan perlunya iman pribadi dalam kematiannya. Minyak pada darah mengingatkan kita akan roh Allah, minyak saudara, yang masuk ke dalam orang tersebut ketika ia percaya kepada Juru Selamat. Pengurapan saudara ya. Orang itu tidak menaati Kristus, ia kasih tahu orang-orang apa yang telah Tuhan Yesus lakukan ya. Yesus Kristus memberitahu kita untuk memberitahu semua orang dan kita pun diam. Ya, orang Yesus kasih tahu jangan sebarin, orang itu malah kasih tahu orang. Sekarang Yesus suruh kita untuk amanat agung kasih tahu tentang ini, malah kita diam saudara. Ya, Markus 1:45 memberitahu kita bahwa kesaksian orang kusta yang disebutkan memaksa Yesus untuk menghindari kota itu, namun tetap aja banyak orang datang kepadanya. Yang kedua, menyembuhkan hamba perwira Romawi. Seorang perwira adalah seorang pemimpin yang memimpin 100 orang dalam pasukan Romawi. Ya, jadi dia punya anak buah 100. Setiap perwira yang disebutkan dalam Injil dan kisah para rasul adalah seorang pria yang berkarakter tinggi dan memiliki rasa tanggung jawab, dan orang ini tidak terkecuali. Fakta ia bahwa ia mengkhawatirkan seorang hamba muda, orang yang di bawah dia, yang rendah hati menunjukkan hal ini. Seorang pemimpin itu dapat dinilai, seorang laki-laki itu dapat dinilai karakternya bagaimana dia memperlakukan orang yang ada di bawahnya, ya, bukan orang di atasnya, orang yang di bawahnya. Kata lumpuh menunjukkan semacam memang dia tidak bisa apa-apa lagi. Tampaknya segala hal tentang orang ini akan menghalanginya untuk datang kepada Yesus. Ia adalah seorang prajurit profesional dan Yesus adalah seorang cinta damai. Ia adalah seorang non-Yahudi, Yesus adalah seorang Yahudi. Namun prajurit ini memiliki satu hal yang membuatnya berhasil. Ia adalah seorang yang mempunyai iman yang besar. Perwira ini memahami bahwa Yesus seperti dirinya berada di bawah otoritas. Yang harus dilakukan Kristus adalah mengucapkan firman dan penyakit itu akan mematuhinya seperti seorang prajurit mematuhi komandannya. Perlu dicatat bahwa hanya mereka yang berada di bawah otoritas yang berhak menjalankan otoritas. Ya, 2 kali dalam Injil dicatat bahwa Yesus merasa heran. Di sini pada imam besar dari perwira non-Yahudi. Ya, dan dalam Markus 6 ayat 6 pada ketidakpercayaan besar orang-orang Yahudi. Ya, heran kenapa kau tidak percaya ya? Matius mencatat 2 mujizat non-Yahudi. Yang satu ini perwira rohani dan satu lagi penyembuhan anak perempuan Siro-Fenesia. Nanti itu di Matius 15. Dalam kedua kasus tersebut Tuhan Yesus terkesan dengan iman mereka
yang besar. Ini merupakan indikasi awal bahwa orang-orang Yahudi tidak akan percaya, tetapi orang-orang non-Yahudi yang akan percaya. Dalam kedua mujizat ini, Tuhan kita juga menyembuhkan dari jarak jauh. Ya, yang mamanya itu meminta Yesus, tapi anaknya itu nggak di sana ya. Dua-duanya dari jarak jauh. Ini akan menjadi pengingat akan porsi rohani orang-orang bukan Yahudi yang jauh. Ya, Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan. Yang ketiga adalah menyembuhkan ibu mertua Petrus. Ibu mertua Petrus itu sedang terbaring di tempat tidur karena demam. Dan Petrus serta Andreas memberitahu Yesus tentang kebutuhannya ketika mereka semua tiba di rumah setelah kebaktian di sinagoga. Perempuan itu tidak menduduki posisi tinggi di Israel dan diragukan bahwa seorang Farisi akan memberikan banyak perhatian akan kebutuhan di rumah Petrus. Yesus menyembuhkannya dengan sentuhan dan ia menanggapinya dengan melayaninya dan orang-orang lainnya. Ini tampaknya seperti mujizat kecil, tetapi hasilnya besar. Karena setelah matahari terbenam, setelah Sabat berakhir, ya, seluruh kota berkumpul di pintu agar minta Tuhan Yesus dapat memenuhi kebutuhan mereka. Nah, berkat di rumah Simon Petrus seharusnya menuntun pada berkat di masyarakat. Ya, kalau misalnya kita di gereja kita yang cuman 100 orang ada sesuatu berkat yang kecil aja saudara, itu akan nyebar maka orang-orang akan datang ya, menuntun kepada berkat di masyarakat. Perubahan dalam kehidupan seorang perempuan menuntun kepada mujizat dalam kehidupan banyak orang. Matius melihat ini sebagai penggenapan dari Yesaya 53:4. Harap diperhatikan bahwa Yesus menggenapi nubuat ini dalam kehidupannya, bukan di kayu salib. Ia menanggung penyakit dan kelemahan manusia selama pelayanannya di bumi, bukan di kayu salib ya saudara. Mengatakan bahwa ada kesembuhan dalam penembusan dosa dan bahwa setiap orang percaya memiliki hak untuk mengklaimnya, berarti saudara, sorry ya, saya akan terus terang berarti salah menafsirkan kitab suci ya. 1 Petrus 2:24 menerapkan kebenaran yang sama pada pengampunan dosa kita yang ia tanggung di kayu salib. Dosa dan penyakit memang berjalan beriringan, karena penyakit adalah konsekuensi dari dosa Adam dan juga gambaran dosa. Namun, Allah tidak berkewajiban untuk menyembuhkan semua penyakit. Yang dia berkewajiban adalah untuk menyelamatkan semua orang berdosa yang berseru kepadanya. Oke, saudara, itu adalah tiga mujizat pertama dari Tuhan Yesus, yaitu kasih karunia untuk orang-orang terbuang. Saudara, kalau misalnya kita ada di sana, kita termasuk orang-orang terbuang, saudara, ya. Karena kita adalah bukan orang-orang Yahudi. Oke, saudara, selingan pemuritan pertama. Karena banyak orang mengikuti Yesus, karena mujizatnya 3, dan pertentangan belum mulai, banyak calon murid ingin ikut Yesus. Nah, saudara, di sini Yesus langsung ajar. Namun mereka tidak mau bayar harga, saudara. Ini adalah penggunaan pertama anak manusia dalam Matius sebagai nama untuk Yesus. Ini berasal dari Daniel 7:13 dan jelas merupakan gelar mesianik dan klaim untuk menjadi raja. Saudara, untuk ikut Yesus, untuk jadi murid Yesus, pertama adalah Anda harus bayar harga. Matius 8:22 dapat diungkapkan sebagai berikut. Biarlah orang yang mati rohani menguburkan orang yang mati jasmani. Yesus tidak meminta orang itu untuk tidak menghormati ayahnya yang belum meninggal, tetapi daripada tunggu di sana, tunggu bapaknya meninggal mau kuburin dulu, tetapi untuk memiliki prioritas yang benar dalam hidup. Ya, kalau udah ikut Yesus, jangan menoleh ke belakang, udah tekun ya. Lebih baik memberitakan Injil dan memberitakan kehidupan kepada orang yang mati rohani daripada menunggu bapaknya meninggal dan menguburkannya. Saudara, untuk menjadi murid Yesus, bayar harganya itu adalah kita harus tekun, kita harus bersedia untuk waktu kita dan segala macam yang ada dari kita itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan itu sangat-sangat worth it sekali, saudara ya. Nggak ada yang seperti hanya lihat Tuhan Yesus
dapat melakukan mujizat, kita ikut Yesus. Lagi loyo kita tinggalin Yesus. Datang lagi, tinggalin lagi. Bukan itu. Sekali kita udah mengikuti Yesus, udah ya, terus kita ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus memberikan kita jaminan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ya. Jadi pertama-tama untuk ikut Yesus, Anda harus bayar harga. Mereka tidak mau bayar harga. Sampai Tuhan Yesus bilang, ada liang, burung ada sangkar, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu filsafat yang sangat tinggi sekali, saudara ya. Nah, ini adalah bagian pertama, kasih karunia bagi orang-orang yang terbuang. Ya. Yang kedua adalah meredakan badai, mengusir setan dan mengusir orang lumpuh. Nah, di sini pemuritannya adalah sukacita dalam hadiratku. Oke, kita akan mulai. Menenangkan badai, ya ini dia mendamaikan orang-orang terganggu. Oke, ini saya gambar mengusir setan, masukkannya ke dalam babi. Dan ketiga adalah menyembuhkan orang yang lumpuh, ya, yang terganggu semuanya. Matius 8 ayat 23 dan Matius 9 ayat 17. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah air ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditibus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Setibanya di seberang, yaitu di daerah Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak ada seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu pun meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakanlah segala sesuatu juga tentang orang-orang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya meninggalkan daerah mereka. Setelah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Ya. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu ia berkata orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Dan orang itu pun lalu bangun dan pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius,
Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Jadi saudara, tidak ada seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang ke dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Saudara, kedamaian bagi yang terganggu. Orang-orang terlibat dalam ketiga mujizat ini semuanya membutuhkan kedamaian. Dan Yesus menyediakan kedamaian itu, saudara. Pertama adalah kedamaian di tengah badai. Laut Galilea panjangnya sekitar 13 mil dan lebarnya ada 8 mil. Bukan hal yang aneh jika badai dahsyat tiba-tiba melanda perairan. Yesus tahu badai itu akan datang dan tentu saja dapat mencegahnya. Namun, ia mengizinkan agar ia dapat mengajarkan beberapa pelajaran kepada para muridnya. Badai itu datang karena mereka menaati Tuhan. Karena murid-muridnya menaati Tuhan, tetapi dikasih ujian. Dan bukan seperti Yunus yang tidak menaati Tuhan. Yesus tertidur karena ia beristirahat dengan yakin dalam kehendak Bapa. Dan inilah yang seharusnya dilakukan para murid. Sebaliknya mereka menjadi takut dan menuju Yesus tidak peduli. Matius ingin para pembacanya membandingkan iman yang kecil dari para murid dengan iman yang besar, bahkan dari orang non-Yahudi, yaitu dari perwira non-Yahudi. Nah, pertama adalah kedamaian di tengah badai, yaitu kedamaian dalam suatu komunitas. Ya, ada satu komunitas di Gadara, orang itu nggak berani lewat tempat itu karena ada 2 orang kerasukan setan, tetapi Tuhan Yesus mengusir dan masukkan ke dalam babi, jadi komunitas itu jadi damai. Peristiwa dramatis ini sangat menyingkapkan hal itu. Kitab ini menunjukkan apa yang setan lakukan bagi seorang pria, merampas kewarasan dan pengendalian diri, memenuhinya dengan rasa takut, merampas kegembiraan dari rumah dan teman-teman, dan jika mungkin menghukumnya untuk dihakimi selama-lamanya. Kitab ini juga menyingkapkan apa yang dilakukan masyarakat bagi seorang pria membutuhkan, mengekangnya, mengisolasinya, mengancamnya, tetapi masyarakat tidak mampu mengubahnya. Tetapi lihatlah, apa yang Yesus Kristus dapat lakukan bagi seorang pria yang seluruh hidupnya di dalam dan di luar adalah perbudakan dan pertempuran. Apa yang Yesus lakukan bagi kedua orang kerasukan setan ini akan dia lakukan bagi siapapun yang membutuhkannya. Kristus datang kepada mereka dan bahkan datang dengan menerjang badai untuk melakukannya. Ini adalah kasih karunia Allah. Dia menyelamatkan mereka melalui kuasa firman-Nya. Dia memulihkan kewarasan, pergaulan, dan pelayanan mereka. Satu komunitas jadi damai. Kisah di dalam Markus 5 ayat 1-20 menunjukkan bahwa salah satu dari mereka meminta untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Namun bukannya mengabulkan permintaannya, Yesus mengutusnya pulang untuk menjadi saksi. Ya, pelayanan Kristen harus dimulai dari rumah. Ada 3 doa dalam peristiwa ini, yaitu setan-setan memohon kepada Yesus untuk mengutus mereka dengan babi. Kedua, penduduk kota memohon Yesus untuk pergi. Yang ketiga, orang itu memohon kepadanya untuk mengizinkannya mengikuti dia. Yesus menjawab doa setan-setan dan penduduk kota, tetapi tidak menjawab doa orang yang disembuhkan. Kita dapat menyusun sebuah pernyataan iman dari perkataan setan-setan. Ya,
Setan-setan memang memiliki iman. Mereka percaya kepada keberadaan Tuhan dan keilahian Yesus Kristus, serta kenyataan tentang penghakiman di masa depan. Mereka juga percaya kepada doa, karena itu mereka berdoa, memohon kepada Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus Kristus memiliki kuasa untuk mengutus mereka ke dalam babi-babi itu. Nah, yang ketiga adalah damai dalam hati nurani. Tuhan Yesus telah menunjukkan dirinya berkuasa atas penyakit dan badai, tetapi apa yang dapat dia lakukan terhadap dosa? Kelumpuhan adalah kelumpuhan yang terjadi secara bertahap. Orang ini tidak mampu menolong dirinya sendiri. Tetapi untungnya ia memiliki 4 orang sahabat yang penuh kasih, iman, dan harapan. Mereka membawanya kepada Yesus dan tidak membiarkan apapun menghalangi mereka. Buka atap, saudara. Apakah kondisi fisik orang itu merupakan akibat dari dosa? Kita tidak tahu. Namun kita tahu bahwa Yesus menangani masalah dosa terlebih dahulu, karena ini adalah merupakan kebutuhan terbesar. Kita tidak boleh menyimpulkan dari mujizat ini bahwa semua penyakit disebabkan oleh dosa, atau bahwa pengampunan secara otomatis berarti penyembuhan fisik. Seorang pendeta saya sering berkata, Tuhan dapat menyembuhkan setiap penyakit kecuali yang terakhir. Yang lebih penting daripada penyembuhan tubuh orang ini adalah pembersihan hatinya, saudara. Ia pulang dengan tubuh yang sehat, tetapi juga hati yang damai dengan Tuhan. Karena tidak ada damai bagi orang-orang fasik firman Allahku. Nah, selingan pemuritan kedua. Pemuritan pertama adalah untuk menjadi murid seorang Tuhan Yesus harus bayar harga, ya. Kita telah membahas panggilan Matius dalam bab pertama dalam pelajaran ini. Kita hanya perlu mengomentari 4 gambaran pelayanan yang Yesus berikan dalam pesan ini. Sebagai tabib, ia datang membawa kesehatan rohani bagi orang berdosa yang sakit. Sebagai mempelai pria, ia datang memberikan sukacita rohani. Saudara, kehidupan Kristen itu adalah pesta, saudara, bukan pemakaman. Ilustrasi kain kafan mengingatkan bahwa dia datang untuk membawa keutuhan rohani, menjadikan kita bebas. Ia tidak datang untuk menambal kita dan membiarkan kita hancur. Gambaran tentang kantong anggur mengajarkan ia memberikan kepenuhan rohani. Agama Yahudi adalah kantong anggur yang usang, yang akan pecah jika diisi dengan anggur baru Injil. Saudara, Yesus datang tidak datang untuk memperbarui hukum Musa atau bahkan mencampur hukum dengan kasih karunia. Ia datang dengan hidup baru. Ia ingin kita hidup dengan sukacita, ya, bukannya malah terjerat dari hukum. Itu adalah pemuritan yang kedua, ya, sukacita dalam Tuhan Yesus, ya, rejoice in my presence, ya. Ini adalah pemuritan kedua. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, ya. Ada 4 mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Membangkitkan putri Jairus, ya, mentahirkan wanita yang telah pendarahan 18 tahun, mencelikkan orang buta, dan menyembuhkan orang bisu, ya. Saudara, Matius 9 ayat 18 sampai Matius 9 ayat 38. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu ke atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita penjarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjumpai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah juga saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala ibadat itu, melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana,
2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang yang bisu karena kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, ya, enggak kayak Nikodemus. Saya tahu bahwa engkau adalah anak Allah karena kamu bisa melakukan ini. Tetapi orang dengki hatinya di dalam, yang merasa kesaing, dia katakan, Yesus pakai kuasa setan. Ya, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahannya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, ini adalah pemuridan ketiga, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu, saudara. Oke. Dalam bagian ini Matius mencatat 4 mujizat yang melibatkan 5 orang, ya. Pertama adalah rumah tangga yang hancur. Pastilah sulit bagi Yairus untuk datang kepada Yesus, karena ia adalah seorang Yahudi yang taat dan pemimpin di rumah ibadat. Namun kasih Yairus kepada putrinya yang sedang sekarat mendorongnya untuk mencari pertolongan Yesus, bahkan meskipun para pemimpin agama menentangnya. Ketika Yairus pertama kali datang kepada Yesus, putrinya sudah hampir meninggal. Penundaan yang disebabkan oleh penyembuhan wanita itu memberi musuh terakhir kesempatan untuk melakukan pekerjaannya. Teman-teman penguasa itu datang dan memberitahu dia bahwa putrinya telah meninggal. Yesus segera meyakinkan orang itu dan pergi bersamanya. Bahkan penundaan itu seharusnya membantu memperkuat iman Yairus, karena ia melihat apa yang telah dicapai oleh wanita pendarahan itu sendiri karena iman yang lemah. Kita harus belajar untuk mempercayai Yesus Kristus dan janji-janjinya. Apapun perasaan kita, apapun perkataan orang lain, dan apapun keadaan yang mungkin terjadi. Kejadian itu di rumah membuat Yairus takut, tetapi Yesus mengambil alih kendali dan membangkitkan gadis itu dari kematian. Ya. Yang kedua adalah harapan yang hancur, yaitu wanita pendarahan. Markus 5:26 memberitahu kita bahwa perempuan ini telah mencoba banyak tabib, tetapi tidak ada yang dapat menolongnya. Bayangkan keputusasaan dan keputusasaan yang dirasakannya. Harapannya hancur. Karena pendarahan ini, perempuan itu menjadi najis secara seremonial yang hanya menambah keputusannya. Kelim mengacu pada jumbai-jumbai khusus yang diberikan orang Yahudi pada pakaian mereka untuk mengingatkan mereka bahwa mereka adalah umat Allah, ya. Sangat menarik bahwa Yairus dan perempuan ini, 2 orang bertolak belakang bertemu di kaki Yesus. Yairus adalah seorang pria Yahudi terkemuka, ya. Bahkan wanita itu adalah seorang perempuan yang tidak dikenal, tanpa prestis atau sumber daya, karena sumber dayanya telah habis. Yairus adalah seorang pemimpin sinagog, sementara penderitaan wanita itu menjadi najis secara seremonial. Yairus datang untuk memohon untuk putrinya. Wanita itu datang untuk kebutuhannya sendiri. Gadis itu telah sehat selama 12 tahun lalu meninggal. Wanita itu telah sakit selama 12 tahun dan kini telah sembuh. Yairus kebutuhannya bersifat publik, semua orang mengetahuinya. Kebutuhan wanita bersifat sangat pribadi, hanya Yesus yang mengerti. Tetapi dari 2 sisi itu adalah merismus, saudara. Semua orang, baik Yairus maupun perempuan itu percaya kepada Yesus dan dia memenuhi kebutuhan mereka. Yairus mungkin membenci wanita itu karena dia menghalangi Yesus untuk menemui
putrinya sebelum gadis itu meninggal. Namun masalah sebenarnya bukanlah wanita itu, tetapi dirinya sendiri. Yang dia butuhkan adalah iman kepada Yesus Kristus. Yesus memaksa wanita itu untuk memberikan kesaksiannya, baik demi wanita itu maupun demi Yairus. Fakta bahwa Tuhan Yesus telah menolong orang lain seharusnya mendorong kita untuk lebih percaya kepada Dia. Kita seharusnya tidak terlalu egois dalam doa kita, ya. Aku. Ganti dong, kami. Sehingga kita tidak dapat menantikan Tuhan, karena kita tahu bahwa Dia tidak pernah terlambat. Iman wanita ini hampir tahayul, namun Yesus menghormatinya dan menyembuhkannya. Orang-orang harus menyentuh Kristus di mana mereka mampu. Bahkan dia harus memulai dari ujung jumlahnya, tahayulnya begitu. Orang-orang Farisi memperbesar ujung dan rumbai jumlah mereka agar tampak lebih rohani, tetapi mereka tidak memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Yang lain menyentuh ujung jubah Kristus, tetapi disembuhkan. Ketika Sir James Simpson, penemu kloroform, sedang sekarat, seorang teman berkata kepadanya, "Anda akan segera beristirahat di pangkuannya." Ilmuwan itu menjawab, "Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukan itu, tetapi saya pikir saya telah memegang ujung jubahnya." Bukan kekuatan iman kita yang menyelamatkan kita, tetapi iman kepada Juru Selamat yang kuat. Ketiga adalah mujizat terhadap orang buta. Kita tidak diberitahu tentang mengapa orang-orang ini buta. Kebutaan merupakan masalah serius di timur pada masa itu. Catatan menyatakan bahwa Yesus menyembuhkan setidaknya 6 orang buta dan setiap kasus berbeda. Kedua orang buta ini mengakui Kristus sebagai anak Daud dan terus mengikutinya sampai ke dalam rumah. Tidak diragukan lagi mereka memiliki teman-teman yang membantu membimbing mereka. Iman mereka lah yang dihormati Yesus. Pengakuan mereka yang berbunyi, "Ya Tuhan," merupakan pengakuan yang melepaskan kuasa untuk menyembuhkan mereka, dan penglihatan mereka pun dipulihkan. Kebutaan merupakan gambar ketidaktahuan dan ketidakpercayaan rohani. Orang berdosa harus dilahirkan kembali sebelum ia dapat melihat hal-hal tentang Allah. Dan orang percaya harus berhati-hati untuk bertumbuh secara rohani, atau ia akan merusak penglihatan rohaninya. Ya. Yang keempat adalah orang bisu, semangat yang patah. Mujizat terakhir dalam rangkaian ini melibatkan setan. Meskipun ada perbedaan antara penyakit dan pekerjaan setan, memang memiliki kuasa untuk menyebabkan penderitaan fisik. Dalam kasus ini, setan membuat orang itu bisu. Bayangkan betapa besarnya hal ini. Yesus membebaskannya dan orang-orang mengakui bahwa hal ini adalah hal baru di Israel. Saudara, tidak seperti Nikodemus yang rendah hati, yang mau jujur, para pemimpin agama tidak mau mengakui Yesus adalah Mesias. Lalu bagaimana mereka dapat menjelaskan mujizat-mujizatnya? Hanya dengan mengatakan bahwa mujizat Yesus dilakukan dengan kuasa si jahat. Mereka akan mengulangi tuduhan ini kemudian, dan Yesus akan membantahnya. Saudara, inilah orang yang tidak mau mengakui orang. Ya, dalam ketidakpercayaan mereka, orang-orang Farisi benar-benar bermain sesuai dengan keinginan setan, saudara. Nah, saudara, sebagai penutup adalah silingan pemuridan ketiga. Yesus tidak hanya menyembuhkan, dia juga mengajar dan berkhotbah. Namun ia tidak dapat melakukan pekerjaan itu sendirian. Ia membutuhkan orang lain untuk membantunya. Ia meminta para muridnya berdoa agar Allah menyediakan pekerja-pekerja yang dibutuhkan. Tidak lama kemudian, para murid tersendiri terlibat dalam pelayanan pemberitaan, pengajaran, dan penyembuhan. Nanti kita lihat di Matius 10, utusan Sang Raja. Ya, kita akan lanjut langsung kepada bagaimana kita membantu Yesus untuk melakukan pelayanan ini. Dengan cara yang sama, ketika kita juga berdoa seperti yang Ia perintahkan, kita akan melihat apa yang Ia lihat, merasakan apa yang Yesus rasakan, dan melakukan apa yang Ia lakukan. Ya, Yesus sudah mengajar, sudah melakukan mujizat, ya, sudah lakukan yang lain, tetapi sekarang Dia butuh seorang utusan untuk melakukannya. Dan Allah akan melipat gandakan kehidupan kita saat kita berbagi dalam panen besar yang sudah matang ini, saudara. Hidup Sang Raja, hidup Yesus Kristus, puji syukur bagi kemuliaannya. Kita akan masuk ke dalam pengajaran minggu depan, yaitu utusan dari Sang Raja, sebenarnya untuk melanjutkan
dari topik ini. Tuhan Yesus memberkati.